Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa online Elion Satelit. Tidak terasa tahun ajaran baru akan dimulai. Para orang tua pasti sudah sibuk untuk mempersiapkan anak-anaknya masuk ke sekolah, khususnya online ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama memasuki doa. Mari kita nyanyi lagu Give Thanks. Kehadirat-Mu ya Tuhan, Kau sudah memimpin kehidupan kami. Tidak terasa tahun ajaran baru akan segera dimulai. Para orang tua tentu sibuk, anak-anak juga boleh naik kelas, semua itu karena anugerah Tuhan. Puji syukur Tuhan sudah memimpin persekutuan doa online Elion Satelit sampai hari ini. Kami menyerahkan seluruh acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, baik pujian, sharing, dan renungan firman Tuhan, serta pokok doa. Semuanya Tuhan yang hadir dan Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak sendirian, saya bersama Pendeta Henry, dan kita menghadirkan Bapak Minarto Ganda atau sering dikenal Kotak Ming. Kita tahu bahwa gereja kita punya sekolah, yaitu Sekolah Kristen Elion. Asal mulanya dari dua orang yang punya beban, yaitu Bapak Tekming sama Bapak John. Kali ini kita bersyukur bisa bertemu. Nanti beliau akan men-sharing, kita kepingin dengar sebenarnya apa sih SKI ini, kenapa kok sampai SKI terkenal di mana-mana. Kita ingin tahu. Ayo, mungkin bisa kenalkan diri dulu. Apanya pergumulan Kok Tekming selama ini gimana? Kok bisa terpanggil dalam perintisan untuk SKI? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sendiri juga nggak sadar bagaimana Tuhan tuh kok bisa tahu-tahu memanggil ya. Ini semua, tapi setelah saya review ulang itu memang ternyata ada sebuah grand design. Kalau menurut saya Tuhan memang Tuhan sudah mempersiapkan diri saya ini jauh-jauh hari. Bahkan ya sebelum sekolah itu dicetuskan itu juga kayaknya Tuhan memang sudah mempersiapkan diri saya. Paling tidak secara mental saya ini sudah dipersiapkan. Dulu saya kan orangnya ini kan pemalu gitu ya. Betul. Saya introvert gitu ya. Kalau Comusi sekarang yang mungkin masih ingat lah dia nanti, dulu gimana gitu. Jadi ya Tuhan memang mempersiapkan dari panitia 1, panitia 2 menjadi ketua sampai jadi majelis sampai akhirnya di departemen misi waktu itu di Pregolan. Ketuanya gitu ya. Masih muda ya waktu itu. Masih muda, masih umur kalau nggak salah sekitar ya 29 tahun lah, 30 tahun. Jadi dengan semangat ya itu kan, kalau namanya masih muda kan semangatnya kan menggebu-gebu. Begitu mendengar khotbah dari Pendeta Peter Wongso waktu itu dari Australia, dia datang ke Pregolan di KU2 bahwa Pendeta Peter Wongso cerita mengenai misi. Jadi bagaimana itu misi, bagaimana pendidikan sebagai misi, alat sebagai misi. Jadi pendeta, dan di situ langsung saya tuh ting gitu ya, seakan-akan jadi inspirasi. Pak, ya inspirasi, benar, memberikan inspirasi gitu lah.
Jadi saya sempat setelah khotbah saya sempat diskusi sama beliau, juga sempat didoakan sama beliau. Jadi ya dari situ mulailah saya tanya-tanya dengan para senior, Pak Suwaji, Pendeta Antonia. Jadi memang benar Elion itu sudah ada panggilan sejak tahun 70. Wah. Cuman ditolak karena alasan tidak ada SDM. Waktu itu masih di Sulung Elion, di Sulung. Tahun 80-an juga ada panggilan itu lagi. Waktu itu proses pemindahan dari Sulung ke Pregolan, dan di Pregolan kan ini dibangun itu ruang-ruang kelas itu ya, itu rencana memang untuk sekolah katanya gitu. Tapi ternyata ditolak sekali lagi dengan alasan dana. Nah giliran ini tahun 90-an yaitu panggilan itu datang lagi, dan yaitu saya di situ memang itu terus terngiang-ngiang terus sampai mimpi, bahkan sampai mimpi pun ya. Dan mungkin saya ngelihat dari situ. Mimpinya bagaimana tuh mimpinya? Sebenarnya saya enggak mau cerita, cuman ya enggak apa-apa karena ditanya ya. Sebenarnya waktu itu saya pernah ditanya sampai di Jan, terus terang Pak. Waktu itu kita dalam perjalanan misi ke Jakarta, habis studi banding di GKJW, dalam perjalanan pulang Pak Edi Jang itu juga sempat menanyakan itu. Saya sempat dikasih penglihatan sama Tuhan itu bahwa saya melihat satu gedung gitu loh. Satu gedung besar gitu ya. Jadi saya enggak tahu itu gedung apa. Cuman saya pikirnya itu gedung gereja begitu. Visi ya. Tuhan ya, visi. itu saya pikir gereja gitu, tapi ternyata bukan. Jadi baru setelah Elion itu jadi Pak, baru saya tahu oh ini mungkin maksud Tuhan. Tapi ya itu ternyata dalam perjalanan itu saya dikasih mimpi lagi, dan sampai sekarang saya tidak mau cerita dulu. Wow. Karena ini belum kejadian begitu. Jadi saya pikir apakah itu cuma sekedar mimpi atau enggak ya. Mungkin gerakan tahu. Tuhan lah. Ya, saya enggak. Makanya jadi saya enggak. Ada part 2 tapi enggak tahu sampai kapan. Iya, jadi ya itulah. Pergumulannya pada waktu mulai start mencari bentuk itu gimana ya? Ya itu Pak, susahnya. Memang saya bukan orang bidang pendidikan, ya saya enggak tahu pendidikan itu bagaimana. Cuman yang saya tahu Tuhan ini ternyata memang membimbing gitu ya. Jadi akhirnya saya ketemukan si A, si B, ya termasuk Pak Komala gitu ya. Lalu Pak Jimmy Tambayong di situ banyak membantu, paling tidak secara almarhum ya Pak Jimmy Tambayong, maaf. Terus Bu Lause di situ juga membantu dari sisi pendidikannya. Kita dikenalkan si A, si B. Saya juga bicara dengan banyak beberapa pendeta-pendeta baik dari Saat maupun dari gereja-gereja yang lain untuk sekedar mencari bentuk sekolah Pak. Termasuk saya juga survei di Jakarta, sekolah di Jakarta, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, mencari bentuk ini sekolah yang ideal untuk Elion ini bagaimana gitu loh. Jadi dari situ kita akhirnya merumuskan satu. Ini saya sama Pak John Pak ya. Jadi berdua sama Pak Komala dan tim intinya itu ya. Jadi akan merumuskan itu. Ya terjadi perdebatan dengan majelis, akhirnya pernah sampai merasa wah ini katanya tidak mungkin bisa jalan. Pernah Pak. Itu rasa down itu pernah Pak. Bukan cuma sekali, bahkan ya berkali-kali. Tapi Tuhan terus ngangkat ya. Yang membuat akhirnya kembali lagi itu gimana? Tuhan. Ya saya pikir memang Tuhan memberikan semangat ya, dan saya pikir Tuhan memang memberikan saya ini rekan-rekan orang-orang di sekitar saya ini yang suportif gitu ya. Jadi kayak Pak John selalu support saya, Pak Jimmy Tambayong selalu, maksudnya itu mentalnya itu loh memang harus dipompa ini Pak Komala. Jadi mentalnya itu memang harus dipompa, kalau enggak memang down, pasti down lah. Kota Ming kan sangat konsisten ya sampai itu. Terus selain itu apa ya, ceritanya gimana lagi? Jadi setelah disetujui ya, setelah majelis menyetujui, oke, dianggarkan dana 900 juta waktu itu. Kami mestinya mau buka di daerah tengah. Nah ini ya di daerah wilayah tengah, mestinya di Darmo Kali ada sama di Mawar. Kami mau ambil yang di Mawar karena dekat dengan Pregolan. Tapi ternyata memang Tuhan mengatakan berbeda gitu. Suatu malam Pak Indrogani yang waktu itu masih ketua ini satelit ya, telepon, satelit ini kan mestinya cocok gitu loh. Coba kamu lihat. Besoknya kami satu tim lihat Pak, dan ternyata memang oke, ini memang cocok ya. Kan nggak harus keluar biaya siapa lagi begitu loh ya, cocok. Ya udah dari situ kita rombak semua ini proposal awal, akhirnya buka di sini. Start small ya. Start small. Awal tahun penerimaan murid tahun 2002 itu 40-an siswa. Anakku nomor 1 angkatan. Ya, termasuk anak saya Pak John juga itu nomor 1.
tahun kedua meningkat 80, tahun ketiga 160, jadi setiap tahun itu dua kali lipat sampai 300-an siswa. Nggak cukup ya, kita mulai mikirkan pindah yang di Sukomanunggal. Nah ini kalau mau cerita bagaimana membangun Sukomanunggal ini pun juga satu sesi Pak menurut saya. Ini badai. Iya itu lebih gila lagi Pak. Tapi ya saya pikir mungkin karena waktunya terbatas saya enggak. Mungkin kalau dilihat sampai sekarang ya, yang Kota Ming masih harapkan SKI ini bisa, atau mungkin masih hal apa yang masih harus dikerjakan begitu ya. Khususnya mengingat dengan visi mula-mula, hal apa ya yang wah ini masih PR-nya masih panjang nih. Masih harus dikerjakan. Ya sebenarnya masih ada. Memang saya sendiri pribadi semestinya masih ada, yaitu membantu para ini ya, para mereka yang maksudnya belum punya kesempatan untuk bisa masuk di sekolah Elion ya, belum bisa menikmati. Karena memang terus terang jemaat memang merasakan kok nggak bisa menikmati gitu ya, bagaimana supaya bisa menikmati, kok ini kayaknya eksklusif banget gitu ya. Ya itu memang kayaknya menyedihkan, tapi ya memang berusaha kesana, ya kita berusaha berbagai macam cara ini supaya bisa mengakomodir lah paling tidak untuk itu. Semua jemaat ya. Ya paling tidak mereka menikmati lah gitu, bisa. Tapi paling tidak sudahlah berapa persen ya? Ada tetap sekolah tetap bantu berapa persen ada lah. Terus tantangannya? Tantangan ke depan ya ini loh, yang kalau tantangan saat ini yang paling berat ya ini masalah belajar mengajar secara online, ini yang paling berat. Guru-guru belum siap, murid-murid juga belum siap, orang tua jadi belum siap, jadi terjadi ini ya kayaknya ribut banget begitulah. Lalu yang tantangan berikutnya ya untuk inilah generasi muda khususnya yang rayon satelit ini bisa ikut terlibat di dalam ini ya sekolah ini ya. Ini harapan saya yang ke depan lah. Murid-muridnya sudah berapa ya? Sekarang total 980-an lah ya, mendekati 1000. Ya, puji Tuhan. Yang disyukuri apa ya gedungnya? Yang saya syukurin ya saya pun dulu gak kepikir kalau sudah sebesar ini begitu loh. Dulu mikirnya cuma ya sekedar ya kecil-kecil begitulah. Tapi ternyata Tuhan itu memang aneh, luar biasa kalau menurut saya gitu. Jadi sudah sampai sekarang ini kalau disuruh misalkan Pak Henry bikin lagi ya sekolah, sorry Pak. Ayo Pak Henry gimana? PR, jadi bergumul lagi. Saya rasa enggak lah, sudah. Jadi murid yang sudah lulus gimana? Mungkin bisa ya, cerita. Sekarang sudah lulusan dari tahun 2016 ya, lulusan pertama itu. Sekarang sudah ada kelulusan yang kelima kayaknya ya. Dari situ murid-murid tuh ada yang sekolah di dalam negeri, di Jakarta, yang luar negeri ada di Singapura, di China, di Australia yang saya tahu, di Amerika juga ada, di Kanada ini termasuk ini, anaknya juga. Jadi dari situ memang saya ngelihat Tuhan memang sudah punya rencana, bahwa dulu sempat waktu berapa tahun-tahun yang awal-awal itu saya juga kepikiran itu bahwa seperti di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dari sampai ke ujung bumi itu loh. Ternyata murid-murid Elion sekarang sudah menyebar di mana-mana dan menjadi saksi Kristus di mana-mana gitu. Ya, itu yang harapannya itu. Ya. Paling penting. Oke, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Henry. Untuk meresponi sharing dari Kota Ming, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 berbunyi demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jemaat kasih Tuhan, satu hal yang indah di dalam iman Kristen adalah bagaimana di dalam Kristus betul-betul tidak ada lagi perbedaan. Ya baik itu perbedaan suku bangsa, ya perbedaan di dalam hal apapun, ya di dalam hal pendidikan, perbedaan juga di dalam hal ekonomi, itu tidak ada, karena di dalam Kristus barang siapa beriman kepada Kristus, kita adalah satu adanya. Ya tapi seringkali di dalam praktek kita melayani Tuhan atau di dalam praktek kita bergereja seringkali tidak mudah. Ya kadang-kadang meskipun kita tahu kita adalah satu di dalam Kristus, tetapi kadang-kadang juga ada hal berkenaan dengan suku bangsa, ada mungkin berkenaan hal dengan tingkat pendidikan, juga ada hal berkenaan dengan tingkat ekonomi, itu yang bisa menimbulkan suatu perbedaan.
Ya, sehingga menjaga suatu inklusivitas yang sehat di dalam Kristus seringkali bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Nah, di dalam hal ekonomi kita melihat hal ini juga sama ya. Kesulitan yang sama juga seringkali dihadapi oleh orang-orang Kristen di sepanjang zaman. Ya, ada masa, dan saya percaya sampai hari ini kadang-kadang bisa jadi kita merasa lebih nyaman untuk melayani orang-orang yang secara ekonomi itu baik. Ya, kita merasa lebih nyaman untuk bagaimana kita boleh menerima mereka ya daripada orang-orang yang mungkin secara ekonomi itu kurang beruntung, bisa jadi. Ya, dan ini sesuatu hal yang kita juga harus berhati-hati. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus berhati-hati kepada ekstrim yang satunya lagi. Ya, sehingga kalau hari ini ada orang mengatakan saya dipanggil Tuhan ini ya. Untuk apa? Melayani di pedalaman mana? Wah, rasanya kita akan cepat mengatakan ini memang panggilan Tuhan yang sejati. Begitu ya. Ya, tetapi kalau seseorang mengatakan saya dipanggil Tuhan ya, di mana? Wah, saya dipanggil Tuhan melayani misalnya di Amerika, begitu ya. Kita langsung alarm itu akan muncul dulu. Ini suara Tuhan atau suara hatimu, begitu ya. Bahkan andai kata tadi Koteming mengatakan dapat mimpi. Kalau ada orang mengatakan saya dapat mimpi itu melayani di Tokyo ya, itu dari Tuhan, itu dari keinginanmu ya. Mimpi itu dari mana, begitu ya. Nah, saudara, di sini kita melihat ya, kadang-kadang pada waktu gereja ingin diidentikan ya dengan kita mau melayani segala level ekonomi. Kadang-kadang kita mungkin ada satu perasaan sungkan gitu ya, atau kecurigaan yang muncul pada waktu dikatakan, wah ini kok sepertinya mau melayani yang golongan mampu, ini maunya apa ini? Ini maksudnya apa, begitu ya. Sehingga sesuatu hal yang menarik adalah pada waktu kita memperhatikan penggalian firman Tuhan, jarang sekali kita memperhatikan bahwa di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang yang paling secara ekonomi sederhana. Ya, bahkan kita tahu orang tua Yesus sendiri itu juga adalah orang yang sederhana sekali, begitu ya. Tuhan yang sama juga bisa memanggil orang-orang yang secara ekonomi itu sangat mampu. Ya, tapi seringkali juga gereja tidak menggali ini baik-baik. Yang kita ingat biasanya lebih banyak dari perjanjian lama ya, Abraham, begitu ya, Daud, begitu ya, ya raja. Tapi di sini kita melihat bukan cuma di perjanjian lama, di perjanjian baru pun Tuhan bisa memakai orang-orang dari segala golongan. Tapi seringkali kita gagal untuk menyadari ya, Tuhan bisa memakai dari golongan yang ekonominya katakanlah sederhana. Tuhan juga bisa memakai dari mereka yang golongan ekonominya itu baik. Dan yang baru kita baca, Dorcas, menurut saudara itu termasuk yang mana? Ya, apakah Dorcas termasuk orang dari tingkat ekonomi yang sederhana, ataukah Dorcas termasuk orang dari tingkat ekonomi yang lumayan, begitu ya, bahkan mungkin mampu? Yang mana? Nah, setelah saya pernah menceritakan ya bahwa kesan yang saya dapat dari sejak saya di sekolah minggu, Dorcas ini seseorang yang tidak punya ini, ya, sehingga dia mencari baju-baju bekas. Ya, kemudian dia menambal baju-baju bekas, ya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ya, seorang yang mungkin gambaran hari ini paling jelasnya seperti Mother Teresa, begitu ya. Seorang yang meninggalkan segala sesuatu, melayani di antara orang-orang yang miskin. Dia sendiri juga sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, saudara, tidak tahu bagaimana dengan saudara ya, tapi kesan yang saya dapat secara cukup lama adalah Dorcas adalah orang yang seperti ini, gitu ya. Seorang wanita, seorang janda, seorang yang sederhana sekali kehidupannya, begitu ya. Tapi mempunyai jiwa yang besar, sehingga pada waktu dia meninggal, bagaimana kemudian orang-orang yang sudah banyak dia tolong mencari Rasul Petrus untuk kemudian membangkitkan dia dari antara orang yang mati, sehingga orang yang hatinya baik, ya orang sederhana yang hatinya baik. Ya, sampai kemudian beberapa waktu yang lalu, ya, pada waktu berkesempatan untuk merenungkan bagian ini lebih lanjut, mulai saya ada pertanyaan. Ya, dikatakan di sini bagaimana Dorcas pada waktu dia meninggal, di ayat yang ke-37 dikatakan setelah dia dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ruang atas, begitu ya. Dan mestinya baik orang hari ini maupun orang pada waktu itu ya, susah membayangkan kita mengatakan, wah orang itu ekonominya lemah, rumahnya hanya 2 tingkat, begitu ya.
itu sepertinya agak sedikit ganjil. Ya, dan ganjil untuk hari ini, apalagi ganjil untuk masa itu. Begitu ya, yang punya rumah sampai ada ruangan atas ini tidak sederhana. Di perjanjian lama kita melihat orang-orang yang mampu itu, yang bisa mempunyai rumah sampai tingkat. Dan tadi kalau saudara peka, dikatakan di ayat yang ke-36, dikatakan apa? Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan banyak memberikan sedekah. Sehingga menurut saudara, orang yang memberikan sedekah bisa banyak berbuat baik, termasuk juga memberikan sedekah. Ya, menurut saudara, ini orang yang kira-kira tingkat ekonominya seperti apa ya? Nah, saudara, menarik sekali ya. Sehingga pada waktu kita mencoba membaca secara lebih seksama, kita melihat sangat mungkin, jauh lebih mungkin ya, Dorcas adalah termasuk mereka yang secara golongan ekonomi hari ini disebut sebagai yang lebih beruntung, begitu ya. Entah mungkin dia mempunyai suami yang kaya, kemudian suami itu meninggal, begitu ya. Dan karena dia adalah seorang yang mewarisi harta yang cukup banyak, itu kenapa? Ya, dia bisa membaktikan waktunya untuk pelayanan, ya, karena harta yang dia miliki itu masih bisa untuk menopang kehidupannya. Dan kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat Dorcas ini hanya salah satu, ya, salah satu dari sekian banyak ya, orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi yang baik yang Tuhan pakai. Ya, bahkan kalau kita melihat di dalam gereja mula-mula, mereka kira-kira kebaktian di mana? Ya, mereka mau kebaktian di mana? Pada waktu itu tidak ada gedung gereja. Ya, tidak ada gedung gereja yang bisa menampung begitu banyak orang. Ya, gereja mula-mula itu beribadah di rumah. Rumahnya siapa? Ya, rumahnya orang-orang yang cukup besar untuk bisa menampung sekian puluh orang beribadah secara teratur. Ya, sehingga di sini kita melihat, kita bersyukur ya, bagaimana Tuhan yang bisa memakai orang-orang yang sangat sederhana seperti Yusuf dan Maria. Ya, Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang secara ekonomi itu lebih baik ya, untuk bagaimana boleh melayani dia. Tuhan bisa memenangkan, Tuhan mengasihi orang dari segala jenis suku bangsa. Tuhan mengasihi orang dari segala jenis ekonomi. Ya, sehingga kita bersyukur ya kalau Tuhan boleh memakai Elion ya, melalui Poli. Ya, kita melayani orang-orang yang secara ekonomi lebih sederhana ya, sekaligus juga melalui sekolah. Begitu ya, Tuhan boleh memakai kita untuk boleh melayani orang-orang yang mungkin secara ekonomi itu lebih baik. Ya, seringkali kita pikir sudah lebih baik, kenapa kok perlu dilayani? Ya karena mereka juga memerlukan Tuhan. Ya, sehingga saya percaya bukan melayani di sektor yang mana, tapi bagaimana kalau ada kesempatan kita melayani orang-orang yang lebih berkekurangan daripada kita melakukannya dengan baik supaya jangan menjadi batu sandungan. Dan demikian juga kalau memang Tuhan berikan kesempatan untuk kita melayani mereka yang dari ekonomi yang baik, ya juga lakukan dengan baik. Ya karena bisa kita melayani dari ekonomi yang lebih sederhana dengan tidak baik, tetapi juga bisa ya kita melayani ekonomi yang baik tetapi juga tidak melayani dengan baik. Sehingga saya percaya ini suatu tantangan yang tidak mudah juga, begitu ya, bagi pengurus sekolah, dan biarlah kita juga sebagai jemaat kita boleh bersama-sama mendoakan ya, sehingga pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada Elion, kepada suku apapun ya, kepada tingkat pendidikan apapun ya, kepada bidang apapun, kepada tingkat ekonomi apapun, bagaimana Tuhan memampukan kita untuk boleh melayani dengan baik. Jikalau ada kekurangan ya, mari kita boleh mendoakan supaya Tuhan memampukan kita melayani lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati naikkan doa syafaat, namun sebelumnya kita nyanyikan Give Thanks. Give
Mari kita mempersiapkan diri kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita, untuk para orang tua, boleh anaknya memasuki tahun ajaran yang baru, biarlah semua itu karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk tahun ajaran baru yang boleh dimulai. Terima kasih untuk orang tua yang punya anak sekolah. Biarlah di tahun ajaran baru walaupun online mereka tetap boleh bersyukur untuk pertolongan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama berdoa bagi pengurus Yayasan PKE. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin dan menyertai. Kita doakan untuk pembelajaran online yang dimulai supaya ada kesiapan guru, murid, dan orang tua untuk boleh bekerja sama mempersiapkan akan online ini. Dan doakan juga generasi penerus dan kebutuhan dana untuk pembangunan gedung pada saat ini. Mari kita membuka suara, kita berdoa untuk SKE ini. Bapa dalam surga, Tuhan, kami doakan untuk pengurus Yayasan PKE ke dalam tangan Tuhan, bersyukur untuk Kota Ming dan juga bersama para pengurus supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai, Tuhan pimpin dan sertai sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Dan juga doakan untuk pembelajaran online ke dalam tangan Tuhan, kiranya sungguh kesiapan bagi orang tua, guru, murid, dan juga boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk pembelajaran dan juga pembangunan serta dana yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minta Kota Ming doakan untuk setiap personil yang Tuhan percayakan dalam mendukung akan SKI ini supaya Tuhan pimpin dan sertai, baik di Suko maupun yang di Kertajaya, dimanapun, supaya Tuhan juga pakai semua personil yang terlibat dalam pembangunan, dalam mendukung akan SKI ini. Bapak yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, Kau telah membimbing Elion, sekolah Elion dari awal sampai sekarang. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, dan biarlah hamba-Mu dapat berdoa kepada para pengurus, khususnya kepada Ketua Pak Wibisono, pada Pak John dan juga Om Muse, Valeri. Biarlah Tuhan sendiri memberikan hikmat kepada tiga ketua ini supaya mereka dapat satu hati dan satu pemikiran dan satu pemahaman bahwa semuanya ini adalah demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan sertai seluruh pengurus satu persatu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi supaya Tuhan mau membuka setiap hati kami, mau rendah hati, mau melayani ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para kepala sekolah, para direksi yang ada di sekolah, supaya Tuhan urapi satu persatu, beri kekuatan, kesehatan, dan selalu mau melayani dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minta Pendeta Henry mendoakan untuk Kota Ming, untuk imannya, untuk pekerjaannya, untuk keluarganya, dan juga untuk kehidupannya, supaya Tuhan terus memakai Pak John, Pak Takming dan juga Pak John, mereka berdua yang konsisten untuk boleh terus melakukan pekerjaan Tuhan melalui SKN. Dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk Pak Takming yang sudah Tuhan boleh panggil dia untuk boleh melayani Tuhan sekian waktu lamanya. Kami juga bersyukur sekali lagi untuk apa yang Tuhan sudah boleh kerjakan melalui dia ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan juga boleh menyertai baik dia maupun keluarganya. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh senantiasa menjaga, Tuhan juga boleh senantiasa memelihara. Kami berdoa juga untuk Setiawan dan Gaby yang di Jakarta, Tuhan yang juga boleh jaga dan Tuhan yang juga boleh memimpin langkah demi langkah. Tuhan, kami berdoa biar seperti Engkau boleh memakai Kota Ming dan juga Pak John hingga pada hari ini, biar Engkau juga boleh memakai mereka untuk ke depan, sehingga sungguh-sungguh melalui kedua anak-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan yang baik itu boleh tergenapkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita melanjutkan lagi nyanyi Give Thanks. Give
lanjutkan doa kita, doakan untuk gereja, bersyukur untuk kelas fokus online boleh berjalan sampai hari ini, dan bersyukur untuk peserta fokus boleh terus Tuhan berikan konsisten untuk mengikutinya, dan bersyukur untuk Pendeta Henry dalam pengajarannya, dan doakan untuk juga persekutuan wilayah gabungan online yang akan dimulai tanggal 29 Juli untuk pembicara Pendeta Yakub Tri, supaya Tuhan pakai. Mari kita bersyukur dan doakan untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami sehati bersyukur kepadamu untuk kelas fokus boleh berjalan sampai hari ini. Bersyukur untuk peserta fokus yang boleh terus konsisten boleh mengikutinya. Bersyukur untuk Pendeta Henry dan pengajarannya untuk kelas fokus. Tuhan kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan kerjakan, dan doakan untuk persekutuan wilayah gabungan untuk tanggal 29 Juli akan datang, supaya Tuhan memakai Pendeta Yakub Tri yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doakan untuk bangsa dan negara, bersyukur untuk banyak kecamatan di Surabaya dalam zona hijau, bersyukur untuk tingkat kesembuhan yang terus Tuhan tambahkan, supaya Tuhan terus memimpin menyertai untuk Surabaya ini. Mari kita bersyukur untuk hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami bersyukur untuk kota Surabaya, bersyukur untuk banyak kecamatan dalam zona hijau. Semua itu karena Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon supaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin untuk zona hijau. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan juga untuk pemerintah supaya Tuhan pakai dalam memikirkan bagaimana ekonomi bagi kota Surabaya ini. Doakan supaya Tuhan memberikan hikmat untuk boleh memberikan pemulihan bagi ekonomi di kota Surabaya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami bersyukur karena Tuhan yang akan tolong sertai, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kota Surabaya supaya ekonomi boleh dibangun kembali. Doakan untuk pemerintah, Bu Risma dan juga para orang-orang di dalam pemerintahan supaya mereka diberikan hikmat untuk memberikan pemulihan di dalam hal ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang akan tolong. Terima kasih Bapak, itulah doa yang kami panjatkan, kiranya Tuhan yang menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pimpinan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih oleh Tuhan, persekutuan doa kita sampai di sini. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin untuk didoakan, saudara bisa mengontak untuk nomor yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa minggu depan.